Hai, Assalamualaikum. Kamu tahu ini nggak? Atau ini deh, ada yang lebih jelas. Satu, dua, tiga. Tada! Dan juga saya mau kasih tunjuk barang yang lain, yaitu ini. Kemudian ini, dan juga ini. Semuanya biasa kita pakai ketika navigasi darat. Tapi gimana nih kalau kali ini judulnya adalah navigasi bawah air? Coba deh, gimana? Nunduk-nunduk liatin si ini. Jadi cukup memastikan misalkan bentuk pola misalkan persegi ya yang gampang itu bidiknya misalkan instrukturnya bidik 90 derajat, udah nyari di sini 90 derajat, kita nyari ya misalkan ini 90 derajat terus dikunci. Yang kedua, posisi kita di kedalaman. Jadi kalau ada arus kayak tadi atau mungkin yang lebih kencang, itu usahakan badan kita jangan main di yang terlalu luar atau di area yang dekat. Jadi kalau kita mainnya Sebelumnya, saya mau disclaimer dulu nih bahwa saya adalah orang yang belum lama belajar tentang navigasi bawah air, baru pertama kali waktu ambil lisensi kemarin. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan pengetahuan dasar saya dan berdasarkan yang saya alami kemarin. Ketika mendengar navigasi bawah air, saya sempat mikir, terus gimana petanya? Tapi ternyata ketika menyelam itu, yang saya alami kemarin itu tidak menggunakan peta. Namun memang kita masih bermain dengan kompas. Masih sama prinsipnya, yaitu berkaitan dengan azimut dan juga back azimut, kemudian sudut-sudut, ya seperti itulah. Hanya saja ketika kita berbicara tentang jarak, itu kemarin saya menggunakan acuan kayuhan kaki. Jadi belum menggunakan acuan secara pasti seperti ketika kita menggunakan meteran. Terus kalau menyelam tuh manfaat navigasi bawah airnya buat apa? Yang pertama itu bisa meningkatkan efektivitas pada rencana penyelaman. Kemudian ketika kita mengetahui navigasi bawah air, kita bisa terhindar dari terpisahnya dengan teman-teman kita. Kemudian mengurangi rasa bingung dan gelisah. Dan yang terakhir adalah untuk menghemat tenaga dan juga konsumsi udara. Kalau yang teman-teman lihat di video ini adalah ketika saya dan 6 orang lainnya mengambil lisensi untuk jenjang A2, dan ini teman saya atau buddy saya sedang membuat suatu pola. Saya agak lupa dia membentuk pola apa, karena tugas saya kala itu adalah mengikuti kemana dia pergi. Tapi ketika giliran saya, kala itu saya mendapatkan tugas untuk membentuk pola persegi dan instruktur menunjuk ke suatu arah. Awalnya saya sempat bingung apa yang harus saya lakukan pertama, tapi memang setelah saya mencoba berpikir jernih 2-3 menit, saya baru sadar bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah membidik terserah mau kemana, sudutnya berapa, kemudian kita setting putarannya itu ke sudut yang sudah kita bidik, dan menuju ke titik tersebut. Kalau di navigasi darat, biasanya berjudul sudut perjalanan. Kalau di penyelaman saya kurang tahu ini judulnya apa. Tapi kurang lebih sama, kita harus menghimpit antara sebuah garis dan juga ke arah utaranya sehingga itu menentukan sudut perjalanannya. Kemudian karena saya membentuk pola persegi, sehingga saya harus menentukan sudut selanjutnya berupa 90 tambah 90 tambah 90 sampai membentuk pola persegi yang diinginkan.
Oh iya, sedikit catatan nih, bukan sedikit tapi ini penting banget dicatat. Bahwa ketika kita menuju ke arah kanan, maka benar itu ditambah 90, tapi ketika kita menuju ke arah yang kiri, maka sudutnya harus dikurangi 90. Ini kalau membentuk persegi. Tapi kalau membentuk segitiga sama kaki, maka sudutnya bukan 90 lagi, melainkan 120. Kemudian hal lain yang perlu saya perhatikan adalah kayuhan kaki harus stabil, harus konstan, dan harus sama hitungannya. Jadi ketika saya menuju ke suatu sudut, ketika kayuhannya 10 kali, maka kayuhan berikutnya juga harus tetap 10 dengan ritme yang sama. Dan salah satu contoh navigasi bawah air yang paling sederhana adalah dari darat kita membidik ke arah laut. Kemudian ketika kita sudah menyelam dan ingin kembali ke daratan, maka kita harus mencari back azimutnya untuk bisa kembali lagi ke daratan. Itu contoh simpelnya. Oh iya, kalau bicara navigasi darat berkaitan dengan lomba orienteering itu biasa kan kita dengar. Tapi ternyata di POSI atau di Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia itu juga ada loh cabang lombanya atau mata lombanya berkaitan dengan orientasi bawah air. Nah, ini salah satu hal yang jarang banget didengar oleh masyarakat umum. Jadi sedikit gambarannya berkaitan dengan orientasi bawah air adalah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, membentuk suatu pola, mencari sudut. Namun bedanya ketika orientasi bawah air yang dilombakan itu visibilitas atau jarak pandangnya itu sangat gak bagus ya. Jadi ya berada di perairan yang butek bahasa Jawanya dan juga terbatas banget penglihatannya. Terus gimana? Sampai di sini kamu udah bingung belum? Atau malah tambah bingung? Oke. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya bisa membuat video berkaitan dengan navigasi bawah air yang lebih komplit. Terima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk menonton dari awal sampai akhir. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.